Jadi pada episode kali ini kita akan bahas dua akad. Yang pertama adalah akad salam, yang kedua adalah akad istisna. Yang pertama dulu, akad salam. Pernah nggak sih kalian pengen memesan barang, tapi barang itu belum ada? Atau kalian pengen berjualan, tapi belum punya modal? Nah, di sini akad salam adalah solusi syar'i untuk permasalahan kalian. Jadi akad salam itu adalah akad yang mana barangnya diserahkan belakangan, ditangguhkan, tetapi bayarnya full di awal transaksi. Sebagai contoh, misalnya ada seseorang yang ingin berjualan hasil tani. Dia pengen buka koperasi yang jualannya, toko yang jualannya beras misalnya, atau mungkin buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, tetapi dia nggak punya modal untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, di sini akad salam bisa berperan sebagai solusinya. Jadi si pedagang ini misalnya menghubungi salah seorang kenalannya yang mau menyediakan modal. Jadi di awal ini si pembeli atau pemodal itu dihubungi oleh si pedagang. Kemudian pedagang ini menawarkan beberapa komoditas pertanian dan buah-buahan tadi kepada si pembeli. Pembeli kemudian menyetujui bahwa dia memang mau membeli barang-barang tersebut, kemudian menyerahkan full uang yang dibutuhkan, harga yang diminta oleh si pedagang ini. Dia menyerahkan seluruh uangnya di awal kepada pedagang, kemudian pedagang tersebut menerima uangnya dan kemudian mulai bertani sampai menunggu hasil panennya. Nah, di sini itu ada beberapa syarat yang harus penuhi. Yang pertama, barangnya itu halal, syar'i, dan jelas bahwa barang tersebut itu memang ada, memang bentuknya ada, bukan diada-adakan. Kemudian yang kedua, bayarnya full di awal. Dan yang ketiga, waktu penyerahan barang tersebut kepada si pembeli itu ditentukan juga. Nah, kemudian apakah yang harus dilakukan ketika misalnya si pedagang ini gagal panen atau tidak bisa menyerahkan barangnya sesuai yang diminta oleh si pembeli? Misalnya kualitasnya kurang bagus, nggak sesuai yang dijanjikan, atau mungkin takarannya, beratnya, volumenya nggak sesuai yang disepakati. Nah, dalam akad salam ini terdapat 3 keringanan. Yang pertama, kalian bisa memberikan waktu kembali kepada si pedagang untuk menyelesaikan barang-barang yang dia janjikan kepada si pembeli. Yang kedua adalah membatalkan akad salamnya, jadi dia sudah batalkan saja. Yang ketiga adalah dia bisa meminta kembali uangnya. Jadi akad dibatalkan, kemudian uangnya dikembalikan. Kalau misalnya di era sekarang, di era kontemporer, contoh penerapannya adalah pre-order. Jadi ada si orang nih mau membuat suatu barang X, misalnya dia jualan kaos misalnya ya, tapi dia belum ada modal. Kemudian dia membuka sistem pre-order di Instagramnya. Nih, pre-order baju X distro gitu misalnya. Kemudian para pembelinya menghubungi si pedagang kaos ini, ditransfer uang pre-ordernya, kemudian si pedagang baju akhirnya bikin kaos dan kemudian diserahkan kaosnya ketika sudah jadi semua ke para pembelinya. Begitu contoh penerapan akad salam. Nah, akad yang kedua adalah akad istisna atau akad pemesanan suatu barang dengan spesifikasi, kriteria, dan persyaratan tertentu yang mana pembayarannya bisa ditangguhkan, bisa dicicil, atau bisa di awal. Nah, perbedaannya dengan akad salam adalah akad salam itu bayarnya harus full di depan, tapi barangnya ditangguhkan. Kalau misalnya istisna adalah barangnya itu belum ada, masih rancangan, prototype, blueprint, masih rancangan nih, masih dalam tataran konsep, namun pembayarannya bisa full di awal, bisa dicicil, bisa juga full di akhir ketika penyerahan barangnya kepada si pembeli. Begitu. Akad istisna juga kurang lebih mirip dengan akad salam. Pertama, barangnya itu harus syar'i, harus halal, kemudian spesifikasinya jelas. Misalnya kalian mau beli rumah, itu kan rumahnya belum ada nih. Kalian harus tahu bentuk rumahnya kayak gimana, warnanya apa, dan kemudian luasnya berapa, kemudian rancangan arsitektur rumahnya itu udah ada dan segala macamnya. Kemudian juga pembayarannya fleksibel, tadi bisa di awal, bisa dicicil, bisa di akhir. Penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari, sama kayak akad salam, barangnya belakangan, bayarnya bisa duluan, bisa tengah-tengah, bisa di akhir. Jika barang
cacat atau tidak sesuai kesepakatan, maka sama seperti asalam, solusinya 3 tadi. Yang pertama adalah memberi waktu kembali untuk si pedagang untuk menyelesaikan barangnya tersebut. Yang kedua, akadnya dibatalkan sama sekali. Yang ketiga adalah refund, minta uang ganti rugi sesuai yang kita berikan di awal. Misalnya kalau istisna nyicil, udah nyicil 50%, berarti refundnya ya 50%, jangan minta lebih. Nah, kemudian dalam akad salam dan akad istisna, itu jika pedagangnya memberikan barang dengan kualitas di atas yang si pembeli minta, itu boleh, tapi pedagangnya tidak boleh meminta harga tambahan. Nah, harus dianggap sebagai hadiah gitu misalnya, atau enggak ya perbuatan baik lah. Pun ketika misalnya barangnya yang diberikan di bawah dari kesepakatan, maka si pedagang harus tetap menyediakan barangnya sampai sesuai yang diminta oleh pembeli, kecuali jika pembeli mengikhlaskannya. Dan dalam zaman sekarang, gimana sih penerapan akad istisna? Itu biasanya diterapkan jika kita mau beli rumah, KPR, bisa pakai akad istisna di samping akad-akad lainnya. Kemudian bisa juga untuk membeli barang yang customized. Misalnya kan sekarang tuh lagi ngetren kan, misalnya sepatu yang customized atau ya barang sesuatu lah yang memang khusus dibuat sesuai dengan spesifikasi yang konsumen minta. Nah, itu bisa pakai akad istisna. Oke, sekian dari episode Syariah Talks hari ini tentang akad salam dan istisna. Jangan lupa dipencet nih lonceng dan tombol subscribe-nya bagi yang belum. Dan juga boleh banget follow Kazwa di Instagram @kazwaid. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.